Oke, 41 teman-teman yang hadir di sini. Thank you buat waktunya. Cek suara aman kan? Nah, jadi welcome back buat teman-teman di belajar trading dari 0 vol 2. Yang dimana di vol 1 kemarin kita ngebahas tentang basic fundamental. Cek, bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi thank you buat teman-teman. Ini ada suaranya nggak? Ada suaranya kan? Ada. Ada bang. Oke, Ada. kita langsung. Oke, suara aman. Lanjut lagi. Jadi di vol 2 ini saya bakal ngejelasin tentang pengenalan analisa teknikal dan fundamental secara basic. Bukan berarti setelah webinar ini kalian langsung jago trading, enggak. Jadi saya bakal nunggu ngejelasin dulu simpelnya gimana sih trading itu, apa aja yang harus kita ketahui sebelum kita memulai trading dan sebagainya macam. Paling nunggu 100 yang join. Oke, biar cepet ya. Mungkin teman-teman yang belum dibutuhkan buat ngomong, di mute dulu aja. Nanti kita bakal ada sesi tanya Q&A, tanya jawabnya di akhir. Oke? Jadi sekarang kita fokusin dulu biar nggak dikit-dikit stop. Dikit-dikit stop, kita fokusin dulu ke materinya. Oke? Ini kok ada gambar-gambar gini sih? Ini yang gambar-gambar siapa sih? Bentar. Ini ada yang gambar-gambar lah, ada yang ini, ada yang itu. Coba kita chill dulu, chill. Gede Novan, gambar tuh, udah buat gambaran. Tuh gede Novan keluarin aja. Ini kalau gini, ini kita nggak start nih. Coba kita Oke, udah belum nih? Masih mau gambar-gambar lagi nggak? Novan keluarin aja. Ntar. Ya udah. Ini saya masih kasih toleransi dulu sekali. Ya udah jangan ribut, jangan berisik. Ya oke deh, kita lanjut dah. Pengenalan technical analysis dan fundamental analysis. Nah, ini bentar sebelum lanjut, suara suara saya udah kedengaran kan?
Udah aman kan? Kalau aman coba deh di typing dulu aman. Ya, cukup jelas, Bang. Aman, aman. Aman, aman, aman. Oke, aman. Nah, kita lanjut ya. Saya minta eh, toleransinya kita bentar dulu. Kita bakal fokus ke materi ya, biar cepet, biar nggak memakan waktu. Nah, di Vol 2 ini kita bakal ngebahas analisa teknikal dan fundamental secara basic. Dan apa sih technical analysis dan fundamental analysis itu? Nah, simpelnya, technical analysis itu adalah sebuah metode ketika kita menganalisis dan memperkirakan arah pergerakan harga menggunakan chart atau grafik, berarti itu masuknya ke technical analysis. Simpelnya seperti itu. Karena di dalam technical analysis itu, harga sudah merefleksikan semua informasi yang ada di market. Biasanya orang yang yang menggunakan technical analysis, dia mengabaikan faktor-faktor eksternal seperti fundamental ekonomi di dalam cara mereka menganalisa. Oke, paham? Terus history trends repeat itself, yang dimana harga atau sejarah di dalam chart itu akan seperti itu aja, berulang-ulang. Misalkan polanya A, ya udah dia ngulang-ulang A terus gitu. Jadi nggak ada yang namanya eh, kita nggak bisa pelajarin. Dengan adanya pengulangan tersebut, kita bisa pelajarin sehingga kita udah dapat data dari apa yang udah terjadi sebelumnya, dan kita coba pakai belajar menganalisa secara teknikal atau secara grafiknya. Nah, ketika kita menganalisa itu, kita bakal fokus ngelihat dari tren, terus ada support resistance, terus juga ada yang namanya price action. Jadi price action itu adalah chart dan candlestick pattern. Jadi orang-orang yang menggunakan technical analysis itu pasti menggunakan price action, trend, support resistance, dan supply demand buat mereka menganalisis. Simpelnya seperti itu secara teknis. Oke. Nah, sedangkan pengertian fundamental analisis ini adalah sebuah pengamatan dari kondisi ekonomi yang berada di negara tersebut. Dia bisa ngelihat dari suku bunga, inflasi, dan sektor manufaktur dari negara tersebut. Misalkan, kalau misalkan US, inflasi bulan ini meningkat gitu, otomatis di sana pasti akan ada impact ke dalam chart. Dan orang-orang yang menganalisa fundamental ini, dia bakal mengamati bukan grafik lagi, tapi dia mengamati tingkat suku bunga, tingkat inflasi dari negara tersebut. Sehingga dengan dia mengamati itu, dia bisa menjadikan itu sebagai acuan buat dia trading gitu. Jadi perbedaannya itu. Yang pertama, technical analysis fokusnya ke chart. Yang kedua, fundamental fokusnya dia menganalisa sebuah negaranya sendiri gitu, bukan chart lagi gitu. Nah, perbedaan buat metode technical analysis ini juga sebenarnya cukup simple. Dari analisa technical biasanya dipakai buat trading jangka pendek. Cuman dari technical analysis juga sekarang bisa dijadikan sebagai buat trading yang long term atau swing trade biasanya bahasanya. Sedangkan analisa fundamental ini pure buat jangka panjang. Karena ketika ada tingkat suku bunga atau inflasi, itu pasti efeknya nggak langsung besok keluar. Pasti beberapa bulan, beberapa tahun baru ada efek dari si inflasi atau laporan keuangan dari sebuah negara, suatu negara. Oke. Nah, kita di sini bakal ngefokusin ke analisa teknikal. Kenapa?
Karena di dalam analisa teknikal itu kita bisa melihat dari seluruh POV. Kenapa chart itu naik, kenapa harga itu turun. Itu di dalam chart itu sebenarnya udah clear banget. Udah dijelasin sebelum si data fundamental ini keluar. Nah, kalau menurut saya pribadi, kita menganalisa teknikal, kita bisa kombinasikan dengan si fundamental. Cuman yang lebih berpengaruh harga itu naik turunnya itu di technical analysis. Karena si fundamental ini dia pengaruhnya ngasih bensin buat ke dalam chart biar chartnya itu bergerak gitu. Bergerak kencang daripada biasanya. Jadi fokusnya tetap di analisis teknikal. Cuman kalau misalkan kita lihat kayak peperangan, terus ada bencana alam dan segala macam yang tidak bisa dikontrol, itu baru kita ngelihatnya ke fundamental. Nah, pada dasarnya chart itu adalah tampilan grafik yang menunjukkan pergerakan harga di dalam market. Jadi chart itu punya unsur kebutuhan utama. Chart itu ada 3. Ada line chart, ada bar chart, dan juga ada candle chart. Nah, contoh dari si line chart itu seperti ini. Kita ngelihat benar-benar garis grafik yang naik turun agak susah dibaca. Jadi di sini dia tidak memiliki high low yang jelas dibandingkan dengan si bar chart. Nah, bar chart ini dia punya ketika candle itu opennya di mana, terus ketika candle itu close-nya di mana, itu dia kelihatan. Nah, kalau kita lihat di line chart, harga open, harga close itu di sini nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu kapan harga itu close dan di mana harga itu close. Sedangkan kalau bar chart, di sini kelihatan ada opennya di mana. Kalau teman-teman lihat ada garis-garis ini, berarti itu dia open dan close candle. Si bar chart ini dia memiliki grafik yang memiliki open, high, low, close. Sedangkan si line chart itu enggak. Gitu. Nah, cuman sekarang dengan adanya candle chart, biasa orang sebut dengan candlestick. Candlestick yang berupa sebuah lilin ini, dia udah lengkap. Jadi teman-teman tahu harga opennya di mana, harga close dari satu candle itu di mana, dan juga volume di satu candle itu seberapa. Di sini udah tercerminkan. Jadi kita nggak bingung lagi ngelihat yang namanya ini candlenya strong atau kuat atau lemahnya itu kita tahu gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita tradingnya ngawur. Karena dari candlestick-nya aja di sini udah jelas kelihatan. Kalau candlestick-nya kecil-kecil seperti ini, berarti itu menandakan bahwa volume transaksi yang terjadi di sini kecil. Makanya candlenya kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau candlenya kuat gemuk-gemuk gini, biasanya kalau bahasa tradingnya disebut marobozu ya. Candlestick marobozu. Ini bentukannya seperti ini, dia full gitu. Berarti volume tradingnya di sana banyak gitu. Oke, dari line chart, bar chart, dan candle chart. Di dalam candle chart ini dia udah lengkap. Itu kenapa kita bakal pelajarin tentang si candle chart. Kita udah nggak pakai lagi namanya line chart dan bar chart. Oke. Nah, karena kita bakal fokusnya kepada candle chart, maka kita harus tahu yang namanya candlestick dulu. Nah, candlestick ini mencerminkan 4 komponen dari sebuah pergerakan dalam time frame tertentu. Oke, time frame. Setiap time frame dia bakal beda candlesticknya. Nah, open adalah harga permukaan. Jadi candlestick ini dia udah punya OHLC yang tadi kita bahas. Ada open, ada high, ada low, ada close.
Jadi ketika candlenya open, kita tahu di mana high-nya di mana, low dari si candlenya di mana kita tahu. Nah, dengan 4 komponen ini, open, high, low, close ini. Oke. Nah, cara ngebaca candlestick secara simple. Misalkan ada candlestick open, berarti dia opennya di sini. Terus dia sempat turun nih, tapi dia kemudian naik lagi sampai di area high, naik sampai di area high, dan ternyata ketika candlestick-nya ini di time frame, let's say di time frame 1 jam mau close, dia sempat turun dan close-nya di area ini. Maka candle selanjutnya itu bakal di harga ini. Tergantung ntar di harga berapa. Oke, mungkin di sini buat teman-teman yang baru banget bakal agak susah mencerna. Nanti kita bakal ngeliat di dalam chart itu gimana sih sebenarnya gitu. Nah, di sini yang biasa orang sebut, kalau di sini yang merah kotak ini biasanya orang-orang sebut dengan body candle. Sedangkan kalau kita lihat sumbunya ini, sumbu-sumbunya biasanya disebut dengan wick atau shadow. Jadi bahasa tradingnya orang-orang trading itu biasanya gitu, biar kita nggak bingung. Kalau sumbu ini berarti dia biasa disebut wick atau shadow. Kalau ini body candle berarti. Ini sama aja. Nah, ini 4 komponen utama candlestick open, high, low, close. Yang dimana dari open, high, low, close ini pun juga kita bisa dapetin point of view ketika kita menganalisa sebuah pair. Nah, di setiap time frame itu candlestick-nya bakal berbeda-beda. Time frame itu ada dari 1 menit sampai 1 bulan. Bahkan ada juga yang detik time frame. Nah, time frame itu adalah kurun waktu tertentu terjadinya sebuah pergerakan harga. Kalau saya ngejelasin langsung di sini mungkin agak susah dimengerti buat teman-teman yang baru belajar, tapi nanti kita bakal lihat langsung ke dalam chart di TradingView ya mungkin. Nah, sedikit histori dari candlestick. Candlestick ini ditemukan oleh Munehisa Homa, seorang pedagang beras di Sakata, Jepang. Ditemukan saat beliau mencoba mempelajari pergerakan harga beras di Osaka. Nah, tahun 1755, Homa menulis buku Sanen Kinsen Hiroku, menjadi buku pertama di dunia yang membahas tentang psikologi pasar. Jadi biar tahu aja, penemu si candlestick itu Munehisa Homa ini, gitu. Nah, berhubung kita ngebahas technical analysis, coba teman-teman kalau misalkan masih baru banget dan mau nyatet, silahkan. Jadi kita bakal belajar tentang yang namanya tren. Nah, apa sih itu tren? Tren itu adalah sebuah pergerakan yang menunjukkan ke arah mana nilai tukar mata uang atau harga itu bergerak di dalam market. Jadi pergerakan ini nggak cuma berbentuk garis lurus saja. Dia bakal zigzag. Tapi dia cenderung terus zigzagnya, misalkan trennya lagi naik. Dia zigzag tapi dia naik terus gitu. Dia nggak yang cuma lurus gitu aja. Oke. Nah, kenapa kita harus tahu tren di dalam market? Karena saat kita trading, harga itu cenderung memiliki arah yang sama pada jalur yang miring. Jadi kalau kita tarik garis dalam jangka panjang itu dia bakal kelihatan, oh ternyata trennya naik nih gitu. Jadi ini benar-benar pondasi yang harus dipelajarin ketika kita baru terjun dalam market kita. Nah, sebenarnya tren itu ada 3 jenis. Oke, ada 3 jenis tren di dalam market. Yang pertama uptrend. Uptrend atau bullish trend itu adalah tren naik, yang dimana syarat dari tren naik ini dia harus memiliki higher high, higher low, higher high, higher low. Dia harus membentuk zigzag, cenderung naik, tapi dia naik di higher low itu dia melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi, sehingga
higher high-nya ini selalu ditembus. Berarti ketika kita ngelihat grafik dan ternyata dia udah membentuk higher high, higher low ini, dan dia cenderung naik, berarti itu dinamakan dengan bullish trend atau uptrend. Nah, yang kedua itu ada downtrend atau bearish trend. Sebenarnya sama kayak si bullish trend tadi, cuman dia namanya berbeda di sini. Dia turun, ada lower low, ada lower high, ada lower low. Dia cenderung turun dan dia cenderung membuat harga lebih dalam lagi buat penurunan. Itu namanya lower low. Nah, ketika dia naik, dia nggak bisa ngelewatin harga sebelumnya. Berarti dia disebutnya dengan lower high. Gitu. Dan yang terakhir itu ranging atau sideways. Yang dimana sideways ini harga menunjukkan sebuah konsolidasi akibat adanya tarik menarik antara seller dan buyer. Nah, biasanya kalau kita ngelihat tren ranging atau sideways ini kita agak gimana ya? Kayak tidak sadar aja kalau ternyata tren ini lagi sideways. Kita sadar biasanya ketika tren sideways ini udah kebentuk, udah terbentuk gitu. Sebelum dia terbentuk kita nggak sadar gitu. Nah, cuman dengan kita sering backtest, mungkin nanti kita bakal lebih gampang mengasah si trading sideways ini. Sebenarnya dia cuma naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gitu aja. Oke. Itu penjelasan dari 3 tren. Jadi ingat, yang pertama ada bullish atau uptrend, yang kedua ada bearish atau downtrend, dan yang ketiga ada ranging atau sideways. Nah, cara simple buat kita ngikutin tren itu kita bisa fokus di time frame besar. Tren di dalam trading forex ini biasanya terbentuk setelah beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun. Jadi caranya kita simpelnya kita bakal ngeliat di time frame besar. Ntar perkara time frame kita bakal ngejelasinnya lebih detailnya di trading view. Nah, di sini cuma sekilas aja. Ntar kita belajar lebih detail lagi. Biar teman-teman tahu dulu, basicnya seperti ini. Ntar ketika dikasih lihat dari trading view, ternyata bisa lah dimengerti gitu. Nggak serumit itulah sebenarnya. Nah, jadi ini tadi saya bilang. Jadi kita fokus terhadap time frame besar. Kalau kita lihat trennya ini naik terus, tapi dia zigzag, dia nggak lurus saja, gitu. Jadi itu kenapa kita harus tahu yang namanya tren. Karena kalau kita nggak tahu yang namanya tren ini, kita bakal bingung sendiri, gitu. Ketika kita nge-buy, dia malah turun. Ketika kita nge-sell, dia malah naik. Ya minimal kita tahu knowledge tentang si tren ini. Nah, di sini buy low, sell high, konsep yang dimana konsep ini berkaitan dengan basic support dan resistance. Jadi kita bakal belajar tentang support resistance juga di sini. Nah, sebenarnya support resistance itu apa? Support itu adalah sebuah area yang tercipta ketika harga berhenti buat turun, atau harga support itu penyangga biar harga itu nggak melanjutkan penurunan. Nah, kalau kita analogi ini, kalau kita lagi berada di dalam ruangan, lantai itu adalah support dan atap itu adalah resisten. Oke? Berarti support itu berada di bawah dan resisten itu berada di atas. Nah, cuman kalau salah satunya masih bisa dijebol, berarti itu akan ada perubahan lagi. Maksudnya gimana? Misalkan resistennya berhasil dijebol. Berarti resisten itu akan berubah menjadi support karena harga sudah melewati area tersebut. Gitu. Support adalah area yang tercipta. Nah, contohnya ada 2 jenis support dan resisten. Ada horizontal dan juga ada vertical atau trendline.
Horizontal ini dia garis lurus miring gitu aja. Kita bisa buat di atas sebagai atap dan di bawah ini sebagai lantai. Berarti di atas apa? Support. Sorry, di atas resisten, di bawah support. Nah, versi kedua ada juga yang namanya support dan resisten diagonal. Atau biasa orang-orang sebut dengan trend line. Nah, jadi di bawah ini bisa kita sebut sebagai support, trendline support, yang di atas sebagai resisten trendline gitu. Nah, contoh buat si yang vertical ini, garis miring ini berarti dia adalah resisten di trendline. Dia respect ketika kita menggaris dua ini aja, dia respect di sini. Ketika dia nyentuh di area resisten kita, dia mantul. Ketika dia nyentuh di area support kita, dia naik. Nah, ketika harga sudah berhasil melewati support atau resisten, berarti support atau resisten itu bakal nggak valid lagi. Atau dia berubah. Yang awalnya menjadi support, maka dia akan menjadi resisten. Karena harga sudah melewati area tersebut. Gitu. Oke. Nah, yang horizontal, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita udah menemukan dua resisten aja, kita bisa tarik garis sehingga resisten selanjutnya bakal berada di area tersebut. Dan ketika harga respect di area tersebut, maka itu termasuk golongan resisten yang kuat. Begitu juga sebaliknya dengan si area support. Dia bakal respect di sini dan mantul. Nah, di sini kalau misalkan harganya mantul di arah yang ini aja, berarti itu namanya tren yang sideways gitu. Sama kayak si vertical, kalau misalkan supportnya ini dijebol, berarti supportnya udah gagal menjadi support. Dia bakal berubah menjadi resistance. Gitu. Oke. Support dan resistance adalah salah satu cara trading yang paling mudah dalam kita menerapkan. Meskipun itu gampang, support dan resistance ini juga salah satu cara terbaik dalam membaca pergerakan harga. Karena kalau kita backtest dan kita udah latihan terus, cukup dengan support dan resistance aja kita udah tahu harga itu mau kemana. Oke, minimal kita tahu lah. Nah, itu sedikit penjelasan di technical versus fundamental. Oke, nah sekarang saya bakal ngejelasin sedikit tentang yang tadi saya bahas. Saya bakal jelasinnya lewat trading view ya. Nah, yang tadi kita bahas, siapa yang follow saya melalui, siapa yang tahu webinar ini melalui Instagram? Saya Bang, Kak, tuh. saya absen nggak? Nah, saya absen. Enggak. Saya pengen ngelihat, pengen tahu aja. Jadi yang ngefollow saya di Instagram itu harusnya udah tahu ketika saya nge-share forecast gold ini. Nah, kalau kita lihat forecast gold ini yang ada di layar teman-teman, before, sebelum harga ini turun, saya udah sempet share ke Instagram dan juga ke komunitas ITC. Saya udah sempet share. Dia bakalan bearish. Dan hasilnya gimana? Hasilnya ya ini. Dia udah turun sekitar sekitar 470 pips dari area yang sudah saya share. Nah, itu caranya saya menganalisa gimana? Ya, seperti yang tadi udah saya jelasin. Tadi saya ngebahas tentang apa? Tentang trend line. Di sini ada resisten, dan resisten. Kita nge-sell di sini, dan harga turun. Berarti ini adalah trend line yang kuat.
Oke, jadi ini nggak cuman saya ngomong doang, saya juga ada eksekusi. Ini masih saya hold. Karena kenapa saya bisa nge-hold? Karena saya udah gimana ya, udah tahu sih gimana mau kemana arah harga itu sekarang. Nah, nih kalau teman-teman lihat sini, udah kelihatan kan? Ini saya nge-sell di harga di atas. Ketika saya nge-sell, apa yang menjadi pertimbangan? Yaitu yang tadi kita bahas, yang tadi kita pelajarin. Makanya kalau misalkan teman-teman udah ngerti, di sini kan saya udah ngejelasin kenapa saya buat belajar trading dari nol, ada vol 1, ada vol 2. Karena saya pengen ngajarinnya benar-benar dari nol. Kalau misalkan teman-teman udah tahu dan udah ngerti, ya udah, jangan join lagi gitu. Kenapa harus ngedengerin hal yang sama gitu? Ini salah satu alasan saya nge-sell di sini udah running sekitar 400 pips. Lotnya cuma 0,1, itu udah dapat 400 pips. Dan ini benar-benar sesuai dengan forecast yang udah saya share di Instagram, di komunitas ITC. Benar nggak? Yang udah nge-follow IG saya tuh udah pasti ngelihat sih ini harusnya, karena saya nge-share ini di story. Saya nge-share di story malam-malam dan di komunitas juga. Oke. Nah, di sini kita lanjut sedikit tentang support dan resistance. Tadi kita kan ngebahas ada, let's say ini resistance dan ini support. Oke. Harga bergerak nih dari sini, naik, membentuklah di sini support dan dia naik, di sini resisten, ya kan? Support dan resisten. Nah, ketika harga itu turun dan ngelewatin si support ini, berarti yang awalnya support ini akan menjadi resisten. Dia akan berubah. Yang awalnya support akan menjadi resisten. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan harganya ini naik lagi, resisten ini yang tadi kita anggap resisten berubah lagi menjadi support. Jadi support dan resisten itu tergantung harga sekarang. Nah, contoh di real chart-nya sekarang. Nah, real chart ini kalau kita lihat di sini akan menjadi support, ya kan? Di sini support. Nah, ketika harga ini sudah berhasil menembus support, maka area ini akan berubah menjadi resistance. Ini kalau misalkan dia naik sini, bakal menjadi resisten. Ini juga akan menjadi resisten di sini. Ya kan? Ketika harga ini masih naik sini, berarti resisten. Dan kenapa harga ini masih tetap turun? Karena di sini dia udah punya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ini semua bisa kita pelajarin gitu. Bisa kita pelajarin. Karena tadi saya ngejelasin basicnya aja kita udah dapat ilmu segini gitu. Dan kenapa saya bisa nahan itu plottingnya? Karena nih struktur marketnya masih bergerak dengan struktur bearish gitu. Masih dalam struktur bearish. Kapan kita bisa nge-close area tersebut? Ya sampai struktur bearish ini berubah lagi menjadi struktur bullish. Ketika dia punya struktur bullish, dia akan ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Berarti di sini dia udah berubah strukturnya. Tuh. Oke, itu sedikit basic trading yang saya jelasin hari ini. Karena jujur aja trading itu sebenarnya nggak susah di technical atau fundamental dan sebagainya, tapi yang susah itu ngontrol dari emosi kita, psikologi, terutama mindset yang sering saya apa namanya
yang sering saya mention di Instagram, mindset. Karena ketika orang trading itu pertanyaannya apa? Berapa lama saya bisa trading? Bisa nggak saya bisa nggak saya kaya cepet gitu dari trading? Seolah-olah ketika dia trading itu udah pasti 100% menang terus gitu, bener terus, profit terus. Gini ya, kalau kita ibaratkan trading itu mindsetnya kayak anak yang lagi kayak orang nge-gym lah. Contoh deh saya nge-gym nih, saya nge-gym tiap hari olahraga. Apakah badan saya sekarang nge-gym besok bakal berubah? Enggak kan? Apakah dalam 1 minggu ke depan badan saya langsung berotot? Enggak juga. Apakah dalam 1 bulan badan saya berotot? Enggak juga. Minimal setahun, 2 tahun itu baru ada perubahan walaupun sedikit gitu. Dan itu pun juga tergantung disiplinnya kita, pergi ke tempat gym, konsistennya kita. Sama di trading juga sama. Maksudnya trading ini adalah sebuah job ya. Sebuah job. Job apapun. Misalkan atlet deh. Atlet apakah baru dia bermain 1-2 kali dia langsung jadi atlet? Enggak, butuh waktu, takes time. Jadi apalagi kita trading ini kan ngasilin duit. Ngapain kita buru-buru? Nikmatin aja selama kita udah berada di jalan yang benar, kita tradingnya benar, nggak ngawur kayak orang-orang yang live di TikTok. Yang saya mention live di TikTok ini dia entry modalnya 1.000, entry-nya banyak banget tuh, udah nggak ngotak tuh. Jadi teman-teman juga harus memilah lah. Gimana memilah orang yang benar, memilah orang yang sesat, itu banyak. Bisa orang-orang yang tergiur dengan itu, orang-orang yang seperti itulah yang kena investasi bodong, yang kena money game gitu. Oke, penjelasan simple tentang technical dan fundamental saya rasa sudah cukup segitu. Sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab deh. Sesi tanya jawab, yang mau nanya silahkan masuk ke question and answer kolomnya di Zoom itu. Saya bakal jawab deh. Nah, ini udah ada 2 orang nih yang nanya. Yang pertama, Andi Ahmad Zakli. Ini Bro Ahmad. Bro Ahmad nanya, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan M1, M10, M15, dan D1? Nah, ini pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus buat orang awam. Oke. Maksudnya dari M1, M10, M15, dan sebagainya macamnya itu adalah time frame. Jadi time frame itu adalah kurun waktu tertentu pembentukan si candlestick ini. Candlestick yang hijau-hijau ini. Nah, sekarang kita bisa lihat kita berada di time frame 1 hour atau 1 jam. Maksudnya apa? Jadi ketika kita berada di time frame 1 jam ini, candle ini akan terbentuk 1 jam sekali. Nah, di sini kan ada candle nih. Per 1 candle itu dia terbentuknya 1 jam sekali. Oke? Nah, kalau kita buka di 4 jam, berarti yang di 4 jam ini dia terbentuknya 4 jam sekali. Dan ini korelasinya gimana? Bakal berhubungan. Berhubungan gimana? 1 candle di time frame 4 jam, oke? 1 candle di time frame 4 jam itu berarti sama dengan 4 candle di time frame 1 jam. Begitu juga seterusnya. Kalau kita lihat di 1D gimana? 1D berarti dia 1 candlenya kan 1 nih per 1 hari, 1 candlesticknya. Kalau kita turunin ke 1 jam, berarti dia butuh 24 candlestick untuk menciptakan 1 candlestick di 1D gitu.
Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Bro Andi Ahmad. Ntar, satu-satu ya, nih yang nanya lumayan. Terus ada pertanyaan dari Anonymous Participant. Coba kita answer. Dari baris tersebut, di manakah kita harus menyimpan di lot berapakah TP, SL, dan take profitnya? Oke. Bro Anonymous, sekarang gini. Ketika kita ngebuat trading plan, di situ pasti kita udah nyiapin nih. Misalkan kita entry seperti yang saya entry deh. Kita entry di sini. Nah, stop loss-nya kurang lebih 50 pips. Oke. Stop loss-nya kurang lebih 50 pips. Dan misalkan take profit-nya kita ambil deh yang paling dekat di area trendline ini. Di trendline berarti take profit-nya sekitar 130 pips. Nah, di sini kan ada yang namanya risk to reward. Biasanya, kalau saya pribadi, misalkan saya entry-nya di sini 0,50 misalkan. Entry 0,50, ya kan? Masuk ke area pertama ini, di area ini, berarti saya bakal close position sekitar 80% sampai 50%. Let's say kita close-nya 50%. Berarti 0,50 di close 50%, sisa 0,25 misalkan. 0,25. Nah, terus dari 0,25 ini biasanya stop loss-nya saya ini udah no risk di sini. Jadi 0,25 udah nggak ada risikonya. Dan kita sudah mengantongi profit 0,25 sebelumnya. Sebesar 130 pips. Nah, sisanya saya bakal ngikutin dari si market. Misalkan dia masih strukturnya masih bearish nih. Ya udah saya tahan aja sampai si strukturnya ini berubah menjadi bullish. Dan juga saya juga mencari area-area yang mana yang bakal kira-kira dituju oleh si market gitu. Jadi sebelum kita nge-planning buat kita mencet sell atau buy, itu alangkah baiknya kita ngebuat trading plan. Karena ketika kita udah punya trading plan, kita bisa stick to the plan namanya. Kita bisa stick to the plan dan kita nggak perlu khawatir lagi kalau harganya balik karena di sini kita udah no risk. Jadi walaupun harganya naik lagi, kita udah nggak ada risiko. Kita udah take profit minimum, kita juga udah mindahin stop loss-nya ke BEP gitu, ke harga entry kita. Jadi sisanya biar market yang bekerja gitu. Oke, Bro Anonim. Bang, masih bingung bang, kapan tuh harus open, kapan harus close. Ini dari Bro Sufari. Nah, kapan kita harus open dan kapan kita harus close? Yang pertama nih, kita bahas open. Balik lagi sama, jawaban saya bakal sama kayak si Bro Anonymous tadi. Pertama, kita bakal punya yang namanya trading plan. Trading plan. Oke, yang kedua kita bakal di sini bakal mencakup dari trading plan itu di sini udah ada resiko dari trading plan itu berapa? Misalkan 1%, resikonya 1% trading plannya itu udah masuk semua. Yang kedua respect sama trading plan, respect sama trading plan. Nah, ketika kita ngebuat trading plan itu pertanyaannya masuk kapan kita harus open? Sekarang saya tanya balik, apa strategi apa yang kamu gunakan? Terus gimana caranya kamu trading? Kalau saya sendiri, strategi yang saya pakai adalah strategi dari price action. Saya ngelihat pergerakan harga, ngelihat polanya gimana, terus saya gabungin support resistance, supply demand, udah segitu aja.
Jadi itu rules atau peraturan baku yang saya pakai ketika saya mau entry di dalam market. Jadi misalkan nggak ada rules tradingnya saya sendiri, berarti saya nggak entry gitu. Saya jarang banget trading bahkan. Oke, gitu. Semoga terjawab dari Bro Sufari. Lanjut next ke Bro Gede Novan. Bang, misalkan dia break trend line, tapi candlenya malah balik. Gimana cara antisipasinya? Sebenarnya kalau kita bicara teknis, itu sesuai sama si trading plan yang udah kita buat. Oke? Sesuai dengan trading plan. Dan let's say, misalkan harganya nge-break trend line, tapi dia balik naik lagi. Sekarang kalau misalkan metodenya cuman atas dasar nge-break trend line aja, berarti metodenya yang salah. Harus kita cari pendukung-pendukung lainnya seperti eh, mungkin bantuan dari supply demand, bantuan dari support horizontal resistance, support horizontal yang horizontal ya, support dan resistance horizontal, terus ngelihat dari struktur market, ngelihat dari area-area yang belum disentuh, yang masih fresh. Karena kalau kita bicara tentang trend line ini juga bisa menjadi area liquidity. Jadi area liquidity, area yang diincar oleh para institusi buat diambil dulu, sehingga terjadilah misalkan gini. Mana ya contoh chart nih misalkan. Nah, di sini ada support. Oke, kita mau nge-buy dan stop loss-nya di bawah dari area support ini. Ini biasanya disebut sebagai area liquidity. Jadi para institusi itu udah tahu kalau orang-orang banyak yang naruh SL di bawah ini. Jadi dia ambil dulu stop loss orang, baru dia naik lagi. Nah, kenaikannya ini nggak gila banget, nggak jelas banget. Biasanya di sini ini disebut dengan area liquidity ini yang di bawah. Jadi kita juga harus pelajarin tentang liquidity itu gimana sistem kerjanya. Dan itu saya bilang trading itu gimana ya, bisa dipelajarin kalau kita niat. Kita bisa backtest, kita cari dulu strategi, kita backtest, dan kalaupun strateginya bagus di dalam backtest, kita coba lagi pelan-pelan sampai benar-benar kita bisa terapin ke real account gitu. Oke, sudah terjawab dari gede ya harusnya. Ntar nih, terima kasih banyak atas penjelasannya. Setelah kita mendapatkan materi suatu metode dari mentor, lalu kita backtest bisa menggunakan pair A. Lalu metode itu tidak cocok dengan pair A. Apakah kita harus pindah pair atau terus belajar metode itu aja lalu gimana? Ini pertanyaan dari Bro Fuad Zuhahir. Ketika kita udah punya satu metode, biasanya sekarang gini, kita juga harus tahu karakteristik dari satu mata uang itu gimana. Misalkan kita bicara gold, gold karakteristiknya gimana? Gold suka breakout dan breakoutnya itu selalu impulsif. Beda dengan si EU atau Euro USD yang pergerakannya lambat dan dia pergerakannya korektif. Kalau misalkan metodenya breakout tapi makainya di Euro USD berarti ganti mata uang. Tapi kalau misalkan metodenya nggak breakout, ya itu tergantung lagi ke karakteristik si mata uang tersebut. Karena gini, yang saya pelajarin setelah 6 tahun trading ini, setiap mata uang dia punya karakteristik yang beda-beda. Itu kenapa saya nggak terlalu banyak trading di mata uang yang berbeda-beda. Mungkin ya, di sini saya punya watchlist. Ada gold dan juga ada pair GBP JPY. Nah, dari sekian banyaknya mata uang ini, yang mana aja yang sering saya tradingin? Yang pertama ada gold.
yang kedua ada GBP, JPY atau JBP, JPY ini. Itu dua aja yang saya sering tradingin. Sehingga di mata uang yang lain itu saya belum tahu gimana karakteristiknya. Setahu saya kalau misalkan mau ganti-ganti pair itu harusnya kita bisa backtest dulu sih gitu buat Bro Fuad. Oke, terjawab ya. Hamdan, apa itu layer? Layer itu sebutan buat orang yang entry banyak banget. Misalkan dia entry di sini. Dia entry-nya nggak cuma satu. Dia entry bisa 20 entryan, tapi lotnya 0,01. At the end dia bakal jadi 0,20. Dan itu biasanya digunakan oleh orang-orang Malaysia. Jadi dia sebut layering, layering, layering. Dia nge-buy, terus posisinya tuh jadi numpuk gitu. Itu layer. Dan saya nggak menyarankan buat orang trading menggunakan layering gitu. Oh, ntar saya jawabin satu-satu ya. Ntar ya, saya pilihin dulu. Bang, time frame yang bagus buat intraday itu pakai time frame berapa ya? Oke, kalau untuk pemula indikator, sorry, dari Bro Anam Kahirul, time frame untuk trading intraday. Trading untuk intraday itu kita bisa pakai time frame kalau secara baku itu balik lagi ke gaya tradingnya kita. Tapi kalau mau nanya saya gimana, saya biasanya ngelihat dari daily time frame, terus saya turunin ke 4 jam, terus ke 1 jam, sampai saya entry di 15 menit time frame-nya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya di konten-konten saya di Instagram itu udah cukup banyak kok saya ngejelasin tentang teknis-teknis seperti ini. Oke, Bro Anam Khairul, semoga terjawab. Kak, untuk pemula, indikator apa yang bagus? Mungkin untuk pemula, kamu bisa pakai moving average. Moving average itu adalah pergerakan harga rata-rata. Jadi dia bakal kayak gini contohnya. Moving average. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita ganti lengthnya jadi 100. Ini jadi 50. Nah, dia bakal ngebacain pergerakan harga rata-rata per 100 candlestick. Per 100 candlestick. Nah, cara bacanya gimana? Nah, ketika harganya berada di atas dari moving average atau benangnya ini, maka trennya itu sedang uptrend. Nah, ketika harganya itu berada di bawah dari si moving average itu dia bisa menjadi downtrend. Nah, cuman moving average ini dia masuk ke golongan lagging indikator yang dimana lagging indikator itu terjadi ketika chartnya sudah terbentuk gitu. Jadi dia baru terjadi ketika si chartnya udah terbentuk. Tapi buat kita belajar, indikator ini berfungsi buat kita belajar ngebaca tren. Oh, ini trennya lagi naik. Sekarang kita cari nih higher high-nya di mana, higher low-nya di mana. Nah, di situ bisa ngebantu lah buat kamu belajar gitu. Oke. Buat Bro Rahma terjawab ya saya rasa.
Ini kok di kolom chat kok pada berantem sih, bingung gua anjir. Iya bertanya bla 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 bla. Ntar ya saya bingung nih bacain chat-chat orang berantem lah, orang ini orang itu lah. Kenapa kalian gak chill aja gitu? Chill santai gitu. Bang, cara nge-save tarik garis kita di TradingView gimana? Ini tinggal apa namanya? Nih, cari nih, save di atas pojok kanan save. Dah, save dia langsung. Oke. Bagaimana cara melatih psikis atau emosional? Caranya harus dilatih terus, harus dilatih buat mengontrol diri sendiri. Jangan dendam. Kalau misalkan salah, ya udah kita jurnal aja. Jurnal kesalahannya kita kenapa salah. Terus mungkin nih satu orang nih saya kasih on mic. Kalau mau nanya silakan. Satu orang tercepat on mic mau nanya biar langsung ngobrol. Halo Bang, halo Bang. Kak, saya Kak. Iya, siapa nih? Coba yang mana dulu nih? Saya deh, saya. Deh. Ya udah tuh Saya, boleh. Siapa nih? Si Rahma ya? saya Kak. Iya boleh. Coba gimana pertanyaannya? Kak, kalau misalnya untuk backtest tuh biasanya Kakak di time frame berapa ya? Nah, sekarang backtest itu tujuannya apa? Sobat saya tanya balik. Tujuan backtest. Backtest itu ini ya untuk ngelihat apa namanya? Ngelihat arah tren, terus nambah probabilitas juga gitu nggak sih? Nah, sekarang ketika Kak Rahmanya backtest, Mm-mm. itu data apa aja yang Kak Rahma ambil biasanya? Biasanya saya tuh ambil ini sih, arah-arah eh, trennya, terus candle-candlenya yang terbentuk itu gimana gitu. Berarti nyari karakteristik dari mata uangnya itu ya? Atau Iya mau benar. mau ngetes si metode nih? Karena Metode. tujuan backtest tuh beda-beda. Ada yang cuma ngetes metode, ada yang nyari karakteristik mata uang, beda-beda. Berarti tujuannya buat nyari karakteristik si mata uang. Iya benar-benar. Nah, biasanya kalau backtest ngelihat karakteristik mata uang, itu Mm-mm. kita bisa ngelihat apa aja yang terjadi di dalam mata uang tersebut. Misalkan nih kita backtest gold. Let's say kita backtest gold. Kita backtest dan ternyata ketika kita backtest kita dapetinnya apa? Pertama kita dapat gold sering false break misalkan, false break. Mm-mm. Mm-mm. Kedua, gold suka breakout ketika apa gitu. Tiga, gold ini karakteristiknya respect terhadap supply demand misalkan. Mm-mm. Terus gold gold suka eh, ngebreak trend line, ngebreak trend line misalkan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi apa? Tujuan saya backtest. Oke, nggak yang sebelumnya Sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. saya lupa ya. Pertanyaan pertama ya tadi apa? Ini kan saya cut tadi saya ngomong tujuannya berarti nyari karakteristik. Mm-mm. Pertanyaannya tadi apa tadi pertanyaannya? Gimana cara backtest yang benar gitu, Mm-mm. biar nambah probabilitas gitu. Oke. Jadi ketika kita backtest data ini Mm-mm. satu data ini. Terus kita juga bisa backtest metode kita. Misalkan metodenya chart pattern misalkan. Yap. Goldnya sering ngapain? Oh, goldnya sering buat bearish flag. Oh, dalam 1 tahun terakhir dia nge-flag ada 50 kali gitu buat bullish flag, bearish flag, dan segala macam. Terus, oh goldnya sering buat head and shoulder. Oh, goldnya suka buat rising wedge dan segala macam.
Jadi ketika ada racing wedge, oh dia lebih cenderung respect dan dia turun dulu dan segala macam. Jadi ketika kita backtest, data yang kita ambil ini fungsinya buat apa? Agar kita lebih berpendirian, kita lebih percaya sama analisa kita sendiri. Orang kita udah pernah nge-backtest kok hasilnya seperti ini, udah kita tahan aja kayak gitu. Modelnya seperti itu ya. Oke, oke. Terjawab? Makasih, Kak. Terjawab kan? Makasih, Kak. Oke. Halo Bang. Halo, ya Bro Faisal. Ya, selamat malam sebelumnya. Oh ya tadi lupa lagi nanya dari mana? Nih Bro Saya Faisal. dari saya Dari, dari Kebumen Bang, Kebumen Jawa Tengah. oke, Jawa Tengah. Oke. Nah, saya mau tanya, saya kan sudah backtest juga beberapa kali dengan Mm-mm. metode dengan cara SNR. Nah, Mm-mm. kadangkala SNR itu kena stop loss hunter gitu loh. Jadi ini cara mencari support dan resisten yang kuatnya itu di mana gitu. Kadang kala terus shadow itu dihitung enggak juga sih kayak gitu loh. Shadow di candle itu dihitung enggak gitu, ditarik gitu. Apa Mm-mm. kita nariknya bagaimana gitu. Kadang kala kan udah tahu supportnya di mana, resisten di mana, cuman nariknya sebelah mana sih gitu. Maksudnya kayak di shadownya, apa di body candle atasnya atau di mana gitu kan, Mm-mm. gitu. Oke. Terus kalau untuk pemula itu baiknya kita deposit berapa dan kita main di time frame berapa gitu. Karena kan time frame juga apa namanya eh, harus sama rata sama saldonya begitu. Begitu begitu Bang. Oke, oke, oke. Good question. Oke, jadi metode support dan resisten. Ini metode yang simple yang tadi saya bilang. Shadow di dalam support dan resisten itu dihitung atau enggak? Terus satu saya jawab, dihitung. Kenapa? Karena shadow itu merefleksikan chart di time frame yang lebih rendah. Bahwa harga itu sempat menyentuh harga tersebut. Tetapi dia closingnya naik gitu. Otomatis kita tetap jadiin itu sebagai patokan. Nah, sekarang support resistannya itu horizontal. Misalkan nih, misalkan kita ambil support resisten horizontal. Nah, ini kenapa saya nggak cuman menggunakan support dan resisten aja? Karena kelemahannya support resisten ini biasanya dia lebih cenderung ini SL Hunter-nya yang tadi dibahas. Itu kenapa saya nggak cuman dapetin datanya itu cuman satu. Sehingga ketika kita trading cuman menggunakan atas dasar support dan resisten, sebenarnya nggak jelek ya, tapi yang terjadi itu seperti ini loh. Kadang ada stop loss hunter, kadang SL dimakan terus dia lanjut, itu bikin sakit hati banget sih. Nah, itu kenapa saya menggabungkan dari paket lengkap ya, jadinya support resisten, terus ada capetan, terus ada supply demand, dan juga saya pelajarin tentang SMC ya. Nah, yang saya pakai di SMC itu apa? Itu saya pelajarin tentang area-area mana aja yang disebut dengan area liquidity. Area liquidity itu, karena area liquidity itu adalah area support dan resisten. Itu kenapa support dan resisten biasanya diambil dulu ke liquidity-nya, di grab liquidity-nya dulu, baru dia naik lagi. Setelah nge-grab liquidity, baru dia melanjutkan ke arah harga yang sebenarnya gitu. Jadi kalau saran saya kalau misalkan di backtest itu sering kecolek sama stop loss hunter, coba ketika area support resistannya udah dicolek dulu dan dia masuk lagi ke area ke dalam dari area support atau resisten, baru entry-nya di sana. Atau bisa juga kalau mau lebih konservatif, misalkan nih, misalkan ada support di sini, oke? Misalkan ada support di sini. Nah, support ini kan udah dilewatin dong. Nah, kita bisa entry-nya itu ketika dia udah ngelewatin support, masuk lagi, dan karakternya berubah. Dia udah ngebuat higher high, higher low baru,
di time frame yang lebih kecil. Misalkan kita lihatnya di 15 menit. Kita lihatnya di 15 menit. Setelah dia kebentuk nih. Nah, ini kan kebentuk nih. Dia udah ngelewatin support. Coba kita bersihin. Nah, di sini dia udah ngelewatin support. Dan dia ngebentuk struktur baru. Ada high, ada higher low, ada higher high. Coba entry-nya lebih konservatif di sini. Terus taruh stop loss-nya masih di bawah dari area ini. Coba aja kayak gitu. Karena jujur saya sendiri nggak cuman menggunakan support resistance aja pakai entry. Saya pakai beberapa paduan sesuai dengan strategi saya sendiri. Dan terus deposit berapa dan time frame berapa. Sekarang tujuannya apa dulu? Misalkan tujuannya memang untuk making money. Belum bisa sih menurut saya karena di sini harus belajar dulu. Tadi kan pertanyaannya kan masih sering kena makan SL. Sekarang belajar dulu, mungkin bisa deposit 100 sampai 500 ribu lah, 100 sampai 500 ribu di tipe akun apa? Mikro. Di tipe akun mikro. Karena nyawa di akun mikro lebih besar ketimbang di akun standar. Kita bisa lebih lama belajarnya dan juga kita nggak ngebakar duit banyak-banyak kalau kita salah gitu. Jadi bisa dicoba 100 sampai 500 ribu lah maksimal. Biar ketika kita gagal, anggap aja itu ngebayar kita buat belajar gitu. Terus time frame itu sesuai dengan metodenya yang dipakai. Tapi kalau saya pribadi time frame itu biasanya saya bakal kalau cuma ngelihat support resistance ya, saya bakal pakai 4 jam sampai 1 day sih. 1 jam sampai 1 day buat ngelihat area support resistance atau bahkan weekly. Karena di weekly ini kalau kita lihat ada resistance ya di sini. Dia lebih jarang kena tipu. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga, sini kan resisten. Harga udah sempat naik, balik lagi, ngetes lagi si area resisten ini, baru dia lanjut turun lagi. Gitu penjelasannya. Oke, dari bro siapa tadi? Faisal ya? Satu lagi Bang, satu lagi. Apa tuh? Eh, Sekarang kan lagi viral-viralnya indikator SMC, Smart Money Concept itu gimana pendapatnya dan probabilitasnya gimana? Oke, indikator SMC by LuxAlgo. Nah, di sini sebenarnya SMC ini kalau kita pakai yang di LuxAlgo, ini sebenarnya dia terjadi sesudah chart ini kebentuk gitu. Bukan sebelum chart ini kebentuk. Cuman kalau buat belajar, buat ngelihat yang mana sih area break of structure, yang mana area change of character, itu bisa-bisa aja. Nah, di sini yang saya nggak sukanya di sini. Di saat di sini ini adalah grab liquidity, tapi di sini dia nulisnya change of character. Kalau orang awam cuman berpatokan pada ini dia pasti berpikir bahwa harga itu lanjut penurunan karena penjelasannya dia change of character. Change of character ini kan perubahan karakter dari si tren. Harusnya kan dia turun gitu. Tapi ternyata dia lanjut naik. Berarti itu nggak change of character dong. Itu kenapa saya nggak suka yang namanya indikator-indikator aneh-aneh. Paling mentok-mentok saya menggunakan stokastik atau Awesome Oscillator. Itu leading indikator buat nyari divergen aja sih. Yang sisanya cuman saya coba-coba aja gitu. Ternyata nggak begitu bagus. Nah, udah saya close aja. Indikator nggak penting. Saya lebih suka ngelihat chart yang bersih seperti ini. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dari Bro Faisal. Dan sorry banget ya teman-teman, saya harus ada kegiatan lagi. Next, kita bakal ngebuat apa namanya belajar trading dari 0 volt 3. Di situ mungkin pembahasannya lebih detail lagi tentang analisa teknikal, mungkin tentang psikologi, mindset dan sebagainya. Ditunggu aja. Oke.
buat teman-teman. Sorry banget ya cuma ngebatasin 1 jam aja buat sesi webinar ini. Mungkin next time kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Supaya kalian tetap aja stay tune di Instagram terutama. Di Instagram kalau kalian udah merasa bisa trading, kalian bisa join aja di komunitas Indo Trader Circle. Langsung aja klik yang ada di bio itu free. Kalian bisa join, kalian bisa belajar bareng teman-teman yang udah belajar tentang trading. Oke? Oke, itu aja. Thank you banget buat waktunya, buat teman-teman yang udah hadir. Kita bertemu di next time. Oke? Thank you guys. Terima kasih, Bang. Iya. Makasih Bang. Ngapain?